Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu headset gaming 300 ribuan paling worth it, yang menurut gue paling worth it buat dibeli. So ini adalah cerita tentang pengalaman gue menggunakan si Rexus HX20 selama 1 tahun ini. Gue beli headset gaming ini sekitar bulan Mei tahun 2022. Waktu itu lagi ada promo di Shopee, jadi gue beli harganya sekitar 340 ribuan atau apa. Dan sekarang harga jualnya mungkin di antara 360 sampai 390 ribu. Hal yang gue suka dari Rexus Thunderfox HX20 ini adalah dia udah support 7.1 virtual surround sound. Jadi yang headset gaming sekarang ini kayak produk-produknya Razer, SteelSeries, termasuk yang produk-produk premium harga 3-4 jutaan mereka itu sudah wajib memiliki fitur surround 7.1 untuk virtual surround soundnya. Jadi si headset 300 ribuan dari Rexus ini, si HX20 ini sudah support fitur itu. Jadi untuk kualitas audionya itu sangat luar biasa untuk didengarkan di telinga. Kemudian untuk ukuran sama beratnya ya. So, jadi ini headset dimensinya itu cukup gede ya. Menurut gue ukurannya berada di ukuran medium, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Tapi ini tuh bobotnya ringan banget. Jadi kalau dipakai berjam-jam buat main game atau buat dengerin musik di depan komputer, itu gak akan kerasa. Lo bahkan kalau udah make agak lama itu rasanya kayak gak make headset. Jadi saking ringannya. Sama si gabus-gabus yang di telinga ini, si spons-sponnya itu enak banget buat dipegang, enak banget buat melekat di telinga tuh. Jadi nggak akan bikin iritasi atau nggak akan bikin cedera lecet-lecet di telinga. Jadi itu halus, terus sponnya tuh lembut, terus headsetnya ringan. Jadi kalau pakai untuk berjam-jam itu rasanya kayak lagi nggak pakai headset. Setelah tadi ngebahas tentang fitur 7.1 surround soundnya, sekarang kita bakal ngebahas tentang gimana kualitas audionya. Oke, si headset gaming dari Rexus ini bisa menghadirkan rentang frekuensi dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. Jadi untuk sensitivitasnya itu bisa mencapai 108 dB. So untuk detail sama ketajaman suara itu udah oke banget. Jadi gue asumsikan kita pakai headset normal nih, dan kita naruh volume di 50% di headset si A. Terus kita pakai headset si Rexus ini, kita set volumenya di 50. Itu gue berani jamin kalau suara audionya di Rexus itu audionya lebih gede. Entah, gue nggak tahu kenapa, ini pengaturan dari Rexus atau apa. Jadi volume audio yang masuk ke telinga itu agak lebih kenceng aja gitu, agak lebih kenceng aja volumenya dibandingin dengan headset normal lainnya. Misalnya gue set volume di 30%, itu udah kayak 50 atau 60% di headset lain. Segitu kenceng suaranya. Jadi kalau lo pakai headset ini, paling mentok kita makainya bakal di antara 30 sampai 50% untuk volume device-nya. Jadi suaranya tuh kencang banget, terus jernih ya. Kemudian kita bakal ngebahas tentang kualitas mikrofonnya. Jadi salah satu kekurangan Rexus ini sebenarnya di mikrofonnya ya. Bukan berarti dia jelek atau memiliki kualitas yang buruk. Tapi kalau lo mau pakai maksimal itu si headset atau si mic-nya ini harus bener-bener agak deket dari mulut. Sama si headsetnya ini punya nyala-nyala yang gak bisa dimatiin, kecuali lu cabut si mikrofonnya ini. Tapi untuk kualitas audionya udah cukup oke, karena kemarin udah ngecek untuk sensitivitasnya itu udah bisa di antara sampai 3 dB atau berapa gitu, udah oke untuk perekamannya. Tapi kalau lu ngeset di komputer lo, gue saranin buat ngeset di 10 dB aja biar sensitivitasnya lebih oke, dan noise-nya juga udah nggak ada di sensitivitas gitu. Cuman ya untuk suaranya agak-agak kurang. So jadi ini tes suara dari mikrofon si Rexus HX20. Silakan didengarkan. Tes.
Ini adalah suara dari mikrofon kondensor gua. Tes, ini adalah suara dari mikrofon Rexus HX20. So kayak gitu suaranya, jadi lu bisa bedain sendiri kualitas suara dari perekaman mikrofon antara mic kondensor gua sama si Rexus HX20. Jadi suaranya tuh kayak agak kurang gitu ya nangkepnya dari si mikrofon si Rexus ini. Cuman untuk kualitasnya udah lumayan oke. Untuk harga 300 ribuan ya, itu udah lumayan oke. Kemudian kita bakal ngebahas tentang kabel. So, si Rexus X20 ini make kabel USB. Jadi buat konekin ke PC lo itu pakai USB, terus sudah gold plated. Jadi untuk durabilitasnya udah bisa dijamin. Terus untuk kabelnya ini udah panjang banget. Panjangnya 2,1 meter dan udah braided ya. Jadi kabelnya udah dilapisi sama benang-benang tebal gini. Jadi untuk kualitasnya itu udah lumayan oke. Tapi ini menurut gua ya, ini lumayan oke, bukan lumayan lagi. Ini udah oke banget untuk kualitas kabel ya. Untuk kualitas kabel headset 300 ribuan ini udah oke banget. Bahkan kalau lo lihat berapa headset gaming dari Rexus yang harganya 1.200.000, 1.300.000 itu kabelnya masih telanjang, nggak pakai benang-benang kayak gini. So untuk kabel ini sih top banget ya. Kemudian untuk audio controller, jadi dia udah punya sound card di sini, sound card yang dedicated ya, udah nempel sama kabelnya. So di sini ada 4 tombol. Yang pertama ini untuk mute mic. Jadi lampu RGB mic-nya bisa mati. Ini mic-nya buat dimatiin mic. Kemudian ini untuk matiin RGB, lampu RGB yang muter-muter di headsetnya. Kemudian ada volume down, ini ada volume up. Jadi untuk controller dan berbagainya udah oke banget. Ini adalah yang gue suka dari headset Rexus ini adalah dia punya lingkaran di headsetnya itu ada RGB kayak gini. Cuman RGB-nya tuh statis, bisa dihidupin dan bisa dimatiin juga. Tapi ini kalau buat keren-kerenannya udah keren. Jadi warnanya tuh nggak norak, RGB-nya tuh warnanya tajam dan bisa gerak-gerak gitu, walaupun ini cuma RGB statis aja, dinamis, nggak bisa di custom mau warna apa itu nggak bisa. Jadi ini warnanya udah fix, nggak bisa diganti. Yang lupa gue bahas adalah spon di bagian untuk kepala, untuk di rambut ya. Tadi kita cuma ngebahas yang di telinga aja di awal. Yang untuk di kepala ini bahannya itu sama ya. Terus rasanya tuh halus, terus empuk, terus ringan juga. Jadi pas kalau kita pakai di rambut, kecuali lu botak, itu bakal masih kerasa. Cuma kalau lo udah naruh pakai ini headset, naruh di kepala, itu rasanya tuh kayak lagi nggak pakai headset, ringan aja, enteng aja gitu. Saking halusnya sih spon yang ada di headset ini. Kemudian untuk software, Rexus itu ngasih software bawaan yang bisa kita pakai buat ngatur equalizer, 3D soundnya. Terus kita bisa ngatur profil, ada 4 profil yang bisa kita pilih. Terus efek mic juga bisa kita atur. Di sini kita bisa ngatur mic-nya, mau mengatur sensitivitas sama volumenya. Terus efek suara juga bisa kita ganti untuk kayak gimana efek yang bisa kita dengerin saat lagi make efek ini. Kemudian di sini juga kita bisa nyeting si virtual 7.1 surround sound-nya lewat softwarenya. Jadi ini softwarenya simple tapi untuk fungsional udah oke banget ya. Hal yang paling gue suka dari si headset Rexus HX20 ini adalah dia bisa dipakai buat gaming sama smartphone. Jadi kalau gue main Mobile Legend atau main PUBG itu biasanya gue pakai headset ini. Jadi kita tinggal pakaiin si USB-C converter, karena gue pakai HP yang pakai USB-C ya untuk portnya. Kemudian lu tinggal colokin headsetnya, nyala, plug and play, dan lu bisa make. Terus mikrofonnya juga bisa dipakai di smartphone. Jadi untuk main game mobile, untuk main Mobile Legend, main PUBG, main Free Fire, itu ini headset enak banget. Make headset
buat main game di HP itu kualitas audionya yang udah oke kayak gini, udah support surround 7.1 untuk kualitas audionya itu enak banget, serius. Jadi itu yang sebenarnya kenapa gue beli headset ini, karena gue pengen pakai headset ini di smartphone gue buat main game. So kualitasnya udah oke, harganya murah, terus tinggal plug and play di smartphone ya, itu enak banget buat main game. So itulah pembahasan tentang headset Rexos HX20 selama 1 tahun gue pakai. Gue beli di bulan Mei 2022 dan sekarang itu udah bulan Juli, jadi udah setahun lebih gue pakai si headset gaming ini. Dan kalau pendapat gue pribadi, pakai headset gaming ini itu puas banget. Pertama, harganya itu murah ya untuk headset gaming yang udah support 7.1 surround audio itu. Ini udah murah banget. Kalau lo lihat di brand lain kayak Razer atau SteelSeries itu yang support 7.1 surround itu harganya minimal ya 1 juta sampai 1.300.000. So dengan harga di bawah 400.000 atau 300.000-an lu bisa dapat headset gaming yang punya kualitas sound yang oke, kualitas audio yang bagus, ya mikrofonnya yang so-so sih yang kurang, sama udah ada RGB, terus ada controller juga yang lo dapet. Terus untuk pemakaian jangka panjang, buktinya gue udah pakai 1 tahun ini, dia masih awet, masih punya kualitas yang sama ketika gue beli dia pas baru dulu. So overall ini Rexus HX20 menurut gue itu memuaskan banget dengan harganya yang 300.000-an. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.